Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 551. Mendengar suara Lady Zhen, Hao Ren dan Su Han segera berhenti berbicara. Setelah semua, dengan kekuatan kultivasi yang tak terduga, Lady Zhen dapat dengan mudah menerobos token inspektur. Setelah menyeberang jalan dan kembali ke East Ocean University, Hao Ren kembali ke pintu masuk Green Hill Cafeteria dan menemukan bahwa sebagian besar siswa telah pergi setelah badai. Klub-klub lain sekali lagi memindahkan meja mereka keluar, tetapi sulit untuk merekrut lebih banyak siswa sejak jam makan siang selesai, dan kelas sore telah dimulai. Duduk di dekat stand klub kaligrafi, Su Han berdiri dan berjalan menghampirinya, bertanya, apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Dia Ibu Zhen Chongming, kata Hao Ren. Eternal Demon King, Su Han bergumam 3 kata. Apa itu Raja Iblis Abadi? Tanya Hao Ren. Su Han menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Lu Linlin dan Lu Lili menimpali, Eternal Demon King adalah gelar. Di Laut Setan, begitu binatang iblis melewati kesengsaraan dan transformasi surgawi, dia bisa disebut Raja Setan Kecil. Mereka perlu mulai berkultivasi lagi sebagai manusia. Setelah mencapai puncak lagi, mereka akan menjadi Raja Setan Besar. Jika mereka bisa melewati kesengsaraan surgawi lainnya, mereka akan disebut Raja Setan Abadi, yang merupakan alam abadi. Mereka dapat hidup untuk selamanya dan sekuat langit dan bumi. Hao Ren ingat bahwa binatang iblis harus mengalami 2 kesengsaraan surgawi untuk mencapai puncaknya. Apakah Ibu Zhen Chongming sudah melewati kedua kesengsaraan itu? Pikirnya. Bagaimana kekuatan mereka dibandingkan dengan pembudidaya rilem formasi jiwa? Mereka harus melewati 2 kesengsaraan surgawi, jadi mereka secara alami lebih kuat daripada pembudidaya alam formasi jiwa. Namun, ada tingkat daya yang berbeda di antara para pembudidaya rilem formasi jiwa, jadi sulit untuk membuat perbandingan, jawab Lu Lili hati-hati. Selama mereka telah mencapai alam formasi jiwa, para pembudidaya manusia bisa hidup bebas dan permanen jika mereka tidak menerima serangan destruktif. Biasanya kekuatan teknik mereka yang menentukan kekuatan pembudidaya rilem formasi jiwa. Para anggota klub lain di dekatnya iri ketika mereka melihat Hao Ren berbicara dengan Su Han begitu dekat. Mengenai wanita cantik yang muncul beberapa saat yang lalu, dia sama tidak nyatanya dengan mimpi bagi mereka. Brother Hao, kami telah menyelesaikan rekrutmen, dan ada seluruhnya 527 anggota. Lucky berjalan mendekat dan memandang Su Han dengan hati-hati sebelum melaporkan ke Hao Ren. Hao Ren yang telah berbicara dengan Su Han menoleh untuk melihat stand klub kaligrafi dan melihat bahwa semua siswa sudah pergi, dan 2 tas sebelum Xiao Jia dipenuhi dengan uang. Para presiden dan eksekutif klub-klub lain memandang uang tunai 250.000 yuan di depan Xiao Jia dengan iri dan tamak. Dengan klub kaligrafi, Hao Ren telah menarik lebih dari 500 siswa dalam 1 hari, membuatnya terlihat seperti pertunjukan sulap alih-alih perekrutan klub. Kinerja bisnis Hao Ren dalam 2 jam terakhir melebihi apa yang bisa mereka capai dalam 1 tahun. Satu hilang, Hao Ren melihat-lihat daftar nama dan berkata, "Siapa?" Lucky menatap Hao Ren dengan terkejut. 2 inspektur di East Ocean University yang juga satu-satunya 2 inspektur di East Ocean City meminta semua kultivator muda untuk bergabung dengan klub, dan Lucky tidak percaya bahwa setiap kultivator akan berani menolak pesanan mereka. Suke, mahasiswa baru dari program teknik mekanik, Hao Ren memeriksa kembali daftar nama dan berkata, "Suke." Lucky mengerutkan kening pada nama yang tidak dikenalnya. "Lupakan. Aku akan menanganinya." Hao Ren menyingkirkan buklet dan meletakkannya di dada Lucky. "Kamu bekerja keras hari ini. Kamu dapat menyimpan daftar nama, dan aku akan membebankan biaya keanggotaan pada biaya kamu setelah aku menyetornya di bank." Ini, Lucky heran. "Hal lain. Pilih kelas besar untuk pertemuan umum besok," lanjut Hao Ren. "Oke, baiklah." Lucky mengangguk. Sebagai bintang baru di lingkaran Go, ia dikagumi oleh banyak orang. Namun, dalam dunia budidaya, ia berasal dari klan naga elemen api jarak jauh di Wude Forest dan karenanya memiliki prospek tipis. Jika dia bisa mendapatkan kepercayaan dari Su Han atau Hao Ren, dia akan selangkah lebih dekat ke kuil Dewa Naga dan mimpinya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa baik yang dia lakukan di dunia fana, dia adalah seorang pembudidaya naga, dan dia harus mendapatkan statusnya dengan kekuatan dan wilayahnya. Meskipun usianya sudah tua,
Haoren sekarang sudah menjadi inspektur level 3, yang merupakan pencapaian besar bahkan Lucky yang berada di level 2 tidak dapat mencapai. Selain itu, dia telah bertarung dengan Haoren 2 kali dan mengakui kekalahan dengan sepenuh hati. Sore ini, aku berencana untuk meningkatkan tingkat harta dharma natal aku, jadi aku perlu meminjam KTT ethereal kamu, kata Su-han. Oke. Jawab Haoren cepat. Selesaikan masalah yang ada dan datang menemui aku. Su-han menoleh ke gedung administrasi. Dia telah merencanakan untuk meningkatkan harta dharma natalnya dalam beberapa hari, tetapi kemunculan Raja Iblis yang kekal mengejutkannya, dan dia memutuskan untuk segera meningkatkan kualitas harta dharma natalnya. Menurut kecerdasan kuil Dewa Naga, sekitar 10 pembentuk rilem formasi jiwa bertahan di dunia fana sementara lebih banyak yang hidup di dan di atas surga kelima. Namun, tidak ada lebih dari 20 Raja Iblis abadi. Mereka dikatakan sebagai binatang iblis tertua yang mulai berkultivasi di Laut Iblis, dan 10 Raja Iblis legendaris di Laut Iblis semuanya adalah Raja Iblis abadi. Su-han tidak tahu apakah Raja Iblis abadi yang baru saja muncul terkait dengan 10 Raja Iblis teratas atau tidak. Jika dia adalah istri dari salah satu dari 10 Raja Iblis, dia akan menakutkan. Setelah semua Laut Setan Batin adalah wilayah gelap bahkan orang-orang di alam atas, yang dipenuhi dengan makhluk abadi, tidak berani menyentuh. Su-han. Panggil Haoren ketika melihatnya berjalan pergi. Apa? Su-han berhenti dan kembali menatap Haoren. Haoren berlari dan mengambil jepit rambut emas ungu. Nona Zen, Ibu Zen Chongming, memberikannya padaku. Bisakah kamu melihatnya dan melihat apakah ada sesuatu yang istimewa tentang itu? Su-han mengambilnya, tapi dia segera menjatuhkannya ketika rasa sakit yang tiba-tiba membentur telapak tangannya. Luka bakar samar menusuk telapak tangannya yang putih dan lembut. Si kecil, kamu terlalu tidak sabar. Jepit rambut emas ungu adalah tanda dari aku. Jika kamu cukup berani untuk mengunjungi aku di Laut Iblis, jepit rambut akan membuat kamu aman dari binatang iblis level 10 sekalipun. Aku berencana untuk mengajari kamu berkultivasi, tetapi kamu menyakiti aku dengan ketidakpercayaan kamu. Kata-kata Lady Zen tiba-tiba muncul di benak Haoren dan Su-han, dan nadanya sedih. Lupakan. Karena Chongming memiliki pendapat yang baik tentangmu, aku akan memberitahumu bagaimana menggunakan jepit rambut emas ungu ini. Lady Zen mengubah nada suaranya dan melanjutkan, kamu harus menyuntikkan esensi logam dan unsur air unsur ke dalamnya secara bergantian, dan kecepatannya tidak lain adalah lukisan sungai Gunung Qiankun dari klan Naga Lautan Timur. Haoren langsung mengerti bahwa jepit rambut emas ungu ini juga merupakan harta dharma penerbangan. Akan sangat nyaman bagi Lady Zen yang bisa menariknya keluar dari rambutnya dan melemparkannya ke kakinya sebelum terbang di langit. Adik Su, aku tidak akan menyakitimu sejak aku bertemu ibumu sebelumnya. Aku berencana untuk memberi kamu jepit rambut emas ungu, tapi aku kira kamu tidak membutuhkannya dengan permusuhan kamu terhadap aku dan kebiasaan kamu menggunakan pedang, kata Lady Zen. Saat menyebut ibunya, tubuh Su-han bergetar karena terkejut. Aku tahu kamu ingin mendapatkan satu hal dari Nine Dragon Palace, tetapi kamu tidak bisa mendapatkannya karena Qiyu Niu menjaganya. Aku punya informasi untuk kamu. Tanggal 25 Agustus di kalender lunar Tiongkok adalah hari yang baik untuk memasuki Nine Dragon Palace. Qiyu Niu sedang berlatih teknik rahasia yang sangat mengurangi kekuatan kultivasinya setiap 1000 tahun, dan dia harus menemukan tempat di pengasingan untuk memulihkan kekuatannya. Oh, mengapa kamu mengatakan ini padaku? Tanya Su-han. Hehe. Aku tahu kamu memiliki dendam terhadap Qiyu Niu karena melukai kamu. Mengenai aku cukup tidak senang bahwa dia mengambil Chongming aku tanpa izin aku ketika dia melakukan perjalanan melalui Laut Setan. Aku memberitahumu ini untuk membalasnya. Jika dia berani mengejar kamu, aku akan membantu kamu. Petik 2. Su-han berpikir sejenak dan menjawab, oke. Mengingat hubungan yang buruk antara Raja Iblis dan pembudidaya naga, Su-han tidak percaya bahwa Nona Zen tahu ibunya. Namun, informasi tentang Qiyu Niu cukup dipercaya. Haoren memandang Su-han, terkejut bahwa dia berani bertarung dengan Qiyu Niu, putra naga yang saleh dan leluhur semua naga. Faktanya, dia tidak tahu kepribadian Su-han dengan baik. Dengan raungan marah, Qiyu Niu telah melukai Su-han, dan dia harus menghabiskan waktu yang lama di Istana Naga Laut Timur untuk menyembuhkan. Dia hanya pulih segera setelah minum pil saleh Haoren. Dendam adalah dendam, tidak peduli apakah musuh itu kuat atau lemah. Selain itu, barang yang diinginkan Su-han memang ada di Nine Dragon Palace, dan dia hanya bisa yakin bahwa dia akan menjadi naga surgawi setelah mendapatkannya.
Ini adalah dua alasan bagus mengapa dia harus bertarung dengan Kyunyu. Hehe, adik Su, kamu memang berani dan jujur. Namun, bukan ide yang bagus untuk membawa Hao ke Nine Dragon Palace karena dia belum mencapai level Dui, lanjut Lady Zen. Su Han sedikit mengernyit. Hanya ada 1 bulan tersisa sampai tanggal 25 Agustus di kalender lunar Tiongkok. Pada tingkat gen tingkat menengah sekarang, Hao Ren mungkin tidak dapat mencapai tingkat Dui dalam 1 bulan. Aku memiliki teknik mentransfer esensi, dan itu akan membantu kamu jika waktu tidak di pihak kamu, kata Lady Zen. Teknik kultivasi tiba-tiba didorong ke indera spiritual Su Han dan terukir dalam benaknya. Aku harus adil. Hao Ren, aku akan mengajari kamu serangkaian teknik juga. Saat Lady Zen mengatakannya, beberapa ribu karakter masuk ke pikiran Hao Ren. Hao Ren memahaminya secara instan tanpa harus memahami karakter. Kamu baik untuk binatang rohmu, dan kamu tidak membantai binatang iblis apapun di Laut Setan. Gulir transformasi ini akan memberitahu kamu cara memelihara binatang roh kamu. Selain itu, Hao Ren, kamu memiliki bakat yang bagus, tetapi kamu membutuhkan harta dharma yang kuat. Bahkan, di kuil Dewa Naga. Nyonya. Su Han menyela kata-kata Nyonya Zen segera. Hehe, aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Itu tidak akan baik jika aku secara tidak sengaja menghancurkan kuil Dewa Naga. Suara Lady Zen tiba-tiba menghilang dari pikiran Hao Ren dan Su Han. Bab 552. Hao Ren memasukkan jepit rambut emas ungu ke dalam kalungnya dan membalik-balik bulir transformasi dalam indera spiritualnya, menemukan bahwa dia memang memahaminya. Itu adalah cara ajaib mengajarkan teknik kultivasi. Hao Ren pernah memiliki pengalaman yang sama ketika nenek tua mengajarinya sesuatu ketika dia melewatinya di langit tinggi ketika dia mencoba masuk ke tingkat Kan. Dia telah melempar gulir penyempurnaan Qi, membuat Hao Ren segera memahaminya. Apa itu teknik mentransfer esensi? Hao Ren bertanya dengan penasaran. Aku akan memberitahumu nanti, Su Han menatapnya dengan dingin dan berkata. Sebagai master tingkat Qian, Su Han tahu bahwa teknik itu asli dan efektif hanya dengan satu pandangan. Namun, metodenya adalah, sebelum akhir bulan depan, jika kamu tidak dapat mencapai Dui level, aku akan memotong tangan dan kaki kamu. Tiba-tiba, Su Han mengerutkan alisnya dan berkata. Hao Ren menatapnya dengan heran, berpikir, kamu mengatakan padaku untuk berkultivasi dengan kecepatan yang stabil alih-alih terburu-buru dalam proses. Selain itu, kamu dalam suasana hati yang baik beberapa saat yang lalu, tapi sekarang kamu tiba-tiba berubah kesal tiba-tiba. Kemudian, dia menemukan beberapa benda di kalungnya ketika dia akan kembali ke sisi Xie Yujia. Apa ini? Hao Ren mengeluarkan mereka. Itu adalah benda seperti keputihan salju, batu giok oranye, sepotong logam mineral berwarna-warni, dan tulang yang keras. Snow Crystal Coral, Wam Tracer Jade, esens 5 elemen, dan tulang gila rock. Melihat hal-hal ini, Su Han terkejut karena dia menatap Hao Ren dengan takjub. Di mana kamu mendapatkan barang-barang ini? Mereka baru saja muncul di kalung aku, kata Hao Ren. Dia menduga bahwa Lady Zen telah menempatkan mereka di sana, tetapi dia tidak bisa mengingat bagaimana atau kapan dia melakukannya. Berbeda dari tas penyimpanan pembudidaya manusia di dan di atas surga kelima, ruang penyimpanan khusus yang dibuat oleh formasi array ini seperti laci rahasia, dan hanya pemilik yang dapat membukanya. Namun, Hao Ren tidak menyadari bahwa Lady Zen telah meletakkan materi-materi ini di sana. Dia ingat bahwa ketika dia mengambil jepit rambut emas ungu untuk menunjukkannya kepada Su Han, benda-benda ini belum ada di sini. Nona Zen pasti memasukkan mereka ke sini ketika dia bergabung dengan percakapan mereka. Itu seperti memecah kehampaan dan keterbatasan ruang. Karena Lady Zen dapat mentransfer objek melalui ruang, dia secara alami dapat bergerak melalui ruang, pergi ke lokasi yang bisa berjarak 100.000 kilometer secara instan. Baginya, jepit rambut emas ungu, yang merupakan harta karun, hanyalah mainan. Kuat. Dia sangat kuat. Mendengar hal ini, Hao Ren heran dan tahu bahwa Lady Zen bisa membunuhnya dalam 1 detik dan kembali ke Laut Setan di kemudian hari. Su Han tidak tahu bahwa Nona Zen telah meletakkan barang-barang itu di kalung Hao Ren ketika mereka berbicara, dan dia berpikir bahwa Nona Zen telah memberikannya kepada Hao Ren sebelum itu. Dia terkejut. Snow Crystal Coral, Wam Tracer Jade, esens 5 unsur, dan Thunder Tile Rock adalah semua material bermutu tinggi yang dapat meningkatkan level harta dharma natalnya. Snow Crystal Coral terbuat dari unsur logam dan air, Wam Tracer Jade adalah bahan pengisi elemen air tingkat atas,
Esens 5 unsur mengandung unsur logam murni terlepas dari namanya, dan Thunder Tailbone adalah tulang ekor tingkat legendaris 10 Thunder Rock yang unggul dalam terbang di antara semua binatang iblis level 10. Dengan Thunder Rock Tailbone ditambahkan, kekerasan harta karun Dharma akan sangat meningkat, dan kecepatan terbang akan ditingkatkan juga, peningkatan untuk White Jade Sword yang lambat. Jelas, itu adalah hadiah Nyonya Zen untuk Suhan. Berikan mereka padaku. Suhan mengambil 4 materi dari tangan Haoren. Dia jujur dengan Haoren karena harta Dharma natalnya adalah faktor penting dalam keberhasilannya dalam kesusahan surgawi. Oke, Haoren mengangguk setelah Suhan sudah mengambil barang darinya. Sepertinya aku perlu meminjam Xieyujia kamu di atas KTT etiril kamu, kata Suhan. Xieyujia aku, ungkapan apa, pikir Haoren pada dirinya sendiri. Jika Yujia setuju, aku setuju dengan itu. Jawab Haoren. Datanglah padaku ketika kamu selesai dengan urusan klub. Suhan tampak tenang tetapi senang jauh di dalam ketika dia memasukkan bahan ke dalam cincinnya sebelum berjalan menuju kantornya. Dia ingin memperbaiki harta Dharma kelahirannya. Sekarang dia punya begitu banyak materi tingkat tinggi, dia harus meminta bantuan Xieyujia. Setelah Suhan menghilang, Haoren sedikit menghela nafas dan menoleh ke saudara Lu dan Xieyujia yang menghitung uang. Dia berjalan mendekati mereka. Anggota klub lain melihat Haoren dan Suhan berbicara di sisi dan iri padanya meskipun mereka tidak mendengar apapun dari percakapan mereka. Ketika mereka melihat 2 kantong penuh uang, mereka dilanda rasa cemburu yang kuat. 263.500 yuan. Xieyujia memasukkan tagihan yang tertumpuk rapi ke dalam tas dan berkata kepada Haoren. Gongzi, begitu banyak uang. Lu Linlin dan Lu Lili cemberut seperti 2 anak kucing yang rakus. Mari kita simpan di bank, kata Haoren santai sambil mengangkat tas-tas berat. Tidak jauh dari mereka, anggota klub lain bermata hijau dengan kecemburuan, tetapi mereka tahu semua yang dilakukan Haoren tidak melanggar aturan sekolah. Oke. Mengangguk, Xieyujia berjalan menuju gerbang barat sekolah. Dengan keterampilan tata geraha yang sangat baik, dia cukup akrab dengan sistem perbankan. Di bank di luar gerbang barat sekolah, Haoren meletakkan tas uang di atas meja, dan staf di bank semua terkejut ketika tas dibuka. Tak lama, Haoren dan Xieyujia berjalan keluar dari bank di bawah tatapan kagum para kasir. Jika mereka mau, mereka bisa mengumpulkan 1 juta yuan. Lagi pula, para pembudidaya naga semuanya kaya, dan bahkan klan naga terkecil pun lebih kaya daripada pengusaha kaya di kota. Dalam 1 hari yang singkat, klub kaligrafi telah menjadi klub paling ajaib, terkaya, dan paling menarik di East Ocean University. Namun, Haoren tidak berencana merekrut lebih banyak anggota karena semua pembudidaya naga di sekolah kecuali Su telah bergabung dengan klub. Seketika, Haoren menjadi sosok paling kuat di lingkaran naga rahasia di East Ocean University. Ada lebih dari 500 pembudidaya naga dari klan naga yang berbeda di bawah perintah Haoren. Di sekolah, Lu Linlin dan Lu Lili mengembalikan meja yang dipinjam Lucky untuk acara mereka, dan mereka menaruh poster itu di ruang kelas milik Go Club. Lucky pergi ke kantor sekolah untuk melamar klub kaligrafi. Menurut peraturan sekolah, klub besar dengan lebih dari 300 anggota dapat memiliki kantor sendiri untuk mengelola urusan klub, yang merupakan metode sekolah untuk mendorong kegiatan ekstrakurikuler siswa dan menumbuhkan bakat manajemen di kalangan siswa. Para anggota klub lain patah hati ketika mereka melihat Lu Linlin dan Lu Lili, 2 gadis cantik, memindahkan meja untuk Haoren, tidak tahu bahwa saudara perempuan Lu bahkan bisa mengangkat seluruh Universitas Samudra Timur dengan mudah. Gongzi. Melihat Haoren dan Xieyujia berjalan kembali, Lu Linlin dan Lu Lili segera melompati dan bergabung dengan mereka. Huang Suji mengertakkan giginya sementara cedera di kaki bagian bawahnya tampak terbuka. Dia sudah menerima kenyataan bahwa Haoren beruntung dengan wanita dan dikelilingi oleh wanita cantik, tetapi dia tidak bisa mengerti mengapa lebih dari 500 siswa bergegas untuk bergabung dengan klub Haoren. Tak terpikirkan, itu tak terpikirkan. Huang Suji merasa seperti otoritas dan reputasi yang telah ia bangun selama 4 tahun runtuh seketika. Haoren berjalan menuju gedung administrasi bersama Xieyujia dan saudara Lu dan tidak melirik Huang Suji ketika dia lewat. Ketika mereka datang ke kantor Suhan, Suhan sedang berkultivasi. Lu Linlin dan Lu Lili memasuki kantor Suhan dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Kantor Suhan diatur dengan sangat elegan, kontras dengan dapur di rumahnya. Aku sudah bertanya pada Yujia, dan dia setuju untuk membantu, kata Haoren. Bagus.
Su Han mengangguk senang dan meletakkan 5 bahan di atas meja dengan hati-hati. Yujia, bisakah kamu memperhalus harta dharma natalku dengan 5 bahan ini? Xie Yujia memeriksa materi satu persatu. Pulangnya susah larut, tapi yang lain oke. Jika kamu tidak bisa, kita bisa meninggalkannya, kata Su Han karena dia lebih menghargai kekuatan tempur harta dharma daripada kecepatannya. Aku bisa melakukannya, jawab Xie Yujia dengan cepat sambil tersenyum. Kalau begitu, ayo pergi. Su Han tidak sabar. Tubuhnya membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan harta dharma natal yang baru disempurnakan, tetapi hanya ada 1 bulan tersisa sebelum dia perlu masuk ke Nine Dragon Palace. Su Han, bisakah aku mencoba jepit rambut emas ungu? Tanya Hao Ren. Oke, Su Han mengangguk hati-hati karena dia belum pernah berurusan dengan Raja Iblis di Laut Setan, jadi dia berhati-hati dengan jepit rambut emas ungu yang diberikan Lady Zhen kepada Hao Ren. Hao Ren mengeluarkan jepit rambut emas ungu yang indah dan dengan hati-hati menyuntikkan esensi unsur logam dan air ke dalamnya. Ledakan. Tiba-tiba, jepit rambut emas ungu memanjang hingga 2 meter. Menarik Xie Yujia ke atasnya, Hao Ren memasang bola energi merah dan bergegas keluar dari jendela kantor Su Han. Di luar, Hao Ren memasukkan lebih banyak esensi alam ke dalamnya, dan jepit rambut emas ungu tiba-tiba menjulur menjadi sebuah kapal yang tampak seperti bulan baru dengan panjang 16 meter dan lebar 2 meter. Apa harta dharma yang kuat? Lu Linlin dan Lu Lili melompat ke jepit rambut emas ungu Hao Ren. Diam-diam Su Han terkejut, mengetahui bahwa harta dharma adalah tingkat tinggi. Kemudian, dia melompat ke jepit rambut emas ungu Hao Ren juga. Hao Ren telah membutuhkan harta dharma penerbangan yang tepat. Dia menyuntikkan esensi logam elemen alam ke dalamnya, dan kapal terbang maju, bergerak dengan kecepatan kilat. Ketika melambat, Hao Ren menggunakan esensi unsur air, dan kapal berakselerasi lagi. Hao Ren menemukannya mirip dengan bagaimana ia belajar skating di sekolah menengah. Kapal menjadi lebih cepat ketika 2 esensi alam berganti dengan cepat. Bab 553. Kecepatan jepit rambut emas ungu memang sama besarnya dengan lukisan sungai Gunung Qiankun. Dengan cepat, Hao Ren menjadi mahir dengan merilis alternatif esensi logam dan air dari tumitnya. Sementara itu, jepit rambut emas ungu semakin cepat dan langsung menembus surga kedua dan ketiga. Para pembudidaya naga dan pembudidaya manusia yang terbang di surga kedua, ketiga, dan keempat semua menjauh dengan ketakutan ketika kapal menembaki awan, berpikir itu adalah pembudidaya rilem formasi jiwa. Melihat kecepatan perjalanan yang menakjubkan dari jepit rambut emas ungu, Su Han agak iri. Didukung oleh kekuatan level kiannya, pedang giok putih Su Han biasa dalam penerbangan. Dia bisa menghemat banyak waktu perjalanan dan menghabiskannya untuk budidaya jika pedangnya bisa terbang lebih cepat. Yujia, silakan coba yang terbaik untuk menggabungkan tulang gila Rock-Rock ke dalam harta dharma aku, kata Su Han. Materi itu sangat sulit, dan aku khawatir bahkan api iblis Little White tidak bisa melelehkannya. Namun, aku akan coba, jawab Xie Yujia jujur. Su Han tersenyum dan tidak mengejar topik itu. Jika harta dharmanya terlalu lambat, dia akan menahan diri untuk tidak keluar, dan jika dia harus bepergian, dia akan meminta bantuan Hao Ren. Yujia, bukankah tungku ramuanmu rusak? Tanya Hao Ren. 1 rusak, dan yang lainnya akan segera hancur. Aku bertanya-tanya apakah kita harus meminta Sekte Qin Yin untuk mengumpulkan beberapa tungku eliksir, Xie Yujia menjawab dengan jujur. Hal baik apa yang bisa mereka dapatkan? Hao Ren memutar jepit rambut emas ungu ke satu arah di Fifth Heaven. Dalam 2 napas, kapal berbentuk bulan sabit mendarat di depan satu sekte. Sekte Pasir Putih, Xie Yujia memiliki kesan sekte ini. Sebagai sekte terafiliasi dari Sky Mountain Sect dan salah satu dari beberapa sekte yang dapat membuat ramuan di surga kelima, Sekte Pasir Putih adalah kelompok agresif yang telah menggertak banyak sekte yang lebih kecil dan bahkan sekte Qin Yin di dekat KTT Ethereal. Poken Kuil Dewa Naga bisa menghancurkan formasi Arai, dan formasi susunan pelindung dari Sekte Pasir Putih sama rapuhnya dengan selembar kertas di depan token. Hao Ren membobol sekte tanpa menemui perlawanan. Melihat kapal emas ungu memasuki langit di atas sekte, para tetua yang telah berkultivasi di istana bergegas keluar. Su Han, Linlin, Lili. Seru Hao Ren. Mereka bertiga mengerti maknanya dengan segera dan melepaskan tekanan Naschen Soul Realm tingkat atas. Gedebuk. Gedebuk. Para tetua jatuh ke tanah sebelum mereka bisa terbang. Sebagai kultivator Realm formasi inti, mereka tidak bisa bergerak di bawah penindasan penuh dari Naschen Soul Realm.
Serahkan White Jade Elixir Furnace. Suara Haoren langsung menelan seluruh sekte pasir putih. Master White Sand Sekte hampir membasahi celananya ketika dia mendengar suara ini, mengakui bahwa pria ini adalah pembudidaya muda yang mereka coba rampok. Mereka telah mengeluh kepada Sky Mountain Sekte, berharap bahwa mereka akan memberi pelajaran kepada kultivator muda ini. Namun, pembudidaya muda ini telah kembali untuk membalas dendam dengan senior. Bukan hanya satu. Dia telah membawa 3 pembudidaya Naschen Soul Realm tingkat atas. Sekte Master Pasir Putih hampir menangis, dan dia tidak bisa berbicara ketika dia melihat kapal misterius melayang di atas Aula Grand Sekte. Beberapa waktu yang lalu, Sekte Kongtong yang berusia 1000 tahun menyinggung KTT Ethereal dan dihancurkan oleh satu orang. Apakah Sekte Pasir Putih akan mengikuti jalan mereka? Salah satu dari 3 pembudidaya Naschen Soul Realm tingkat atas bisa menghancurkan sektenya. Ini adalah surga kelima. Kenapa ada begitu banyak pembudidaya Naschen Soul Realm? Wah, sebelum Sekte Master bisa menangis, para tetua sudah mulai menangis ketakutan. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang pemuda memiliki latar belakang yang kuat. Dia memiliki 3 kultivator Naschen Soul Realm tingkat atas untuk membalasnya, yang merupakan adegan yang hanya bisa terjadi di Seven Heaven. Haoren terkejut bahwa teriakannya membuat mereka sangat ketakutan. Kemudian, dia memotong atap eliksir yang membuat kamar dengan energi pedangnya. Bangunan yang rusak mengungkapkan tungku ramuan putih, yang disebutkan Zhen Chongming sebelumnya. White Jade Elixir Furnace yang seperti kristal terlihat sangat mewah. Haoren memindahkan energi pedangnya dan membawa tungku eliksir ke kapal. Senior, tolong jangan bunuh kami. Senior, tolong jangan bunuh kami. Teriak para tetua dan murid di bawah kapal. Karena dia bukan tukang daging dan tidak suka membunuh orang, Haoren pergi seperti seberkas cahaya bersama dengan yang lain dan tungku eliksir. Berbaring telungkup di tanah, Sekte Master dan tetua Sekte Pasir Putih saling memandang, dan tidak ada yang berani menatap kapal. Kelompok itu dengan cepat berlari pergi pada jepit rambut emas ungu dan kembali ke lembah Herb King dalam sekejap mata. Haoren melihat ke bawah dari langit dan menemukan bahwa sekte-sekte kecil di sekitar lembah Herb King sibuk mengembangkan perusahaan mereka. Sekarang sumber daya surga kelima dikirimkan kepada mereka seperti air yang mengalir, semakin banyak pembudidaya yang diminta untuk bergabung dengan sekte, dan sekte kecil ini telah memasuki waktu puncak perkembangan mereka. Ketika jepit rambut emas ungu terbang ke Ethereal Summit, Suhan dikejutkan oleh pemandangan bunga ladang-ladang makmur dan kolam-kolam cantik. Kelimpahan ramuan spiritual tidak kurang dari Laut Iblis. Lebih dari selusin singa salju berjatuhan di padang rumput di luar ladang herba yang dipagari. Adegan yang bersemangat dan teratur benar-benar berbeda dari yang pernah dilihat Suhan sebelumnya. Dilindungi oleh formasi yang ketat, Ethereal Summit memang tempat yang bagus untuk budidaya dan menyempurnakan harta dharma kelahirannya. Singa salju berhamburan ketakutan ketika kapal itu mendarat. Kemudian, melihat Xie Yujia berjalan keluar dari kapal, mereka berlari mendekat untuk menggosok kakinya. Singa yang baik. Xie Yujia melemparkan mereka lebih dari 10 pil eliksir dan menggosok kepala singa salju sebelum berkata kepada Suhan, "Saudari Su, mari kita mulai." Setelah mengubah cara dia berbicara kepada Suhan, itu terdengar lebih intim dari sebelumnya. Oke. Suhan mengikuti Xie Yujia ke kediaman guanya yang juga merupakan kamar eliksirnya. Kali ini, Xie Yujia tidak membawa Little White ke Fifth Heaven karena api iblis tidak bisa melelehkan bahannya. Memperbaiki harta dharma natal terutama bergantung pada esensi alami pemilik. 5 unsur Life Death Notes Xie Yujia bertindak sebagai panduan dan bantuan. Ketika Haoren mencoba mengikuti mereka karena khawatir, Lu Linlin dan Lu Lili segera memblokirnya. Gongzi, kamu tidak dapat menonton prosesnya. Kenapa tidak? Tanya Haoren. Melihat kekagetannya, Lu Linlin mencibir, bagian terpenting dari memurnikan harta dharma natal adalah penggabungan tubuh dan harta dharma. Seharusnya tidak ada jejak hambatan di antara mereka. Haoren mengerti setelah beberapa pemikiran dan menyadari mengapa Suhan tampak marah ketika dia menawarkan untuk membantunya memperbaiki harta dharma kelahirannya. Jadi itulah cara untuk memperbaiki harta dharma natal, pikirnya. Di masa depan ketika Gongzi memurnikan harta dharma natal, kami akan membantu kamu. Lu Linlin menutupi senyumnya dengan tangannya dan melanjutkan. Lu Lili juga tertawa. Haoren menatap mereka dengan putus asa dan mencubit telinga mereka, dan mereka berteriak dan pura-pura terluka. Aku memiliki gulir bayangan-bayangan membelah cahaya dan tidak memerlukan harta natal dharma. Haoren menjadi serius dan berkata. Biasanya, itu benar. Lu Lili cemberut dan berjalan lebih dekat ke Haoren.
Namun, harta Dharma Natal bukan hanya harta Dharma. Apa maksudmu? Tanya Haoren. Harta karun Dharma bertindak sebagai senjata atau perisai. Dari perspektif ini, gulir bayangan pedang bayangan cahaya dapat menyerang dan bertahan, yang membuat harta Dharma Natal tidak diperlukan. Namun, fungsi lain dari harta Dharma Natal adalah untuk bertahan melawan petir surga, kata Lu Lili. Semakin kuat harta Dharma Natal, semakin efektif dalam perang melawan petir surgawi. Gulir bayangan pedang cahaya memisahkan memiliki semua 5 elemen dan dapat bertindak sebagai harta Dharma apapun. Namun, menumbuhkan kelima elemen adalah teknik petir, jadi pedang kamu mungkin mudah tersebar di bawah petir surga yang kuat, Lu Linlin melanjutkan. Haoren mengangguk, mengetahui bahwa Su Han sedang meningkatkan tingkat harta Dharma kelahirannya untuk bersiap-siap untuk kesengsaraan surgawi. Dengan kekuatan tingkat kian topnya dan pelatihan pengasingan 2 bulan di kuil Dewa Naga, dia segera bisa mencapai puncak tingkat kian. Haoren tidak pernah berpikir tentang pengisian di Heaven Dragon Realm sendiri, tetapi setelah mencapai level Dui, dia akan segera menghadapi masalah kristal mistik. Mengandung kekuatan kultivasi 1000 tahun Zhao Haoran, dia bisa mencapai puncak level kian jika dia melepaskannya. Akan sia-sia dan tidak sopan bagi Zhao Haoran jika Haoren membiarkan kekuatan kultivasi membisu di tubuhnya. Apa yang menurut kamu harus menjadi harta Dharma Natal aku? Tanya Haoren. Lu Linlin dan Lu Lili bertukar pandang dan menjawab secara bersamaan, Gongzi, harta Dharma Natalmu harus menjadi yang terbaik di dunia. Bab 554. Harta Dharma terbaik, Haoren bertanya kepada mereka setelah beberapa detik ragu-ragu, itu ada di kuil Dewa Naga, kan? Dia pikir bukan kebetulan bahwa Nona Zen menyebutkan harta Dharma, tetapi dia tahu Su Han tidak ingin membicarakan topik ini dan karenanya tidak bertanya padanya. Lu Linlin dan Lu Lili saling tersenyum. Ketika kamu menanam kristal mistik, kita bisa mendapatkan harta Dharma. Melihat penampilan misterius mereka, Haoren menemukan sebagian besar cerita. Fakta bahwa Lady Zen adalah ibu Zen Chongming tidak berarti bahwa dia berdiri dengan Haoren atau Samudra Timur. Dia pasti tertarik pada harta Dharma di kuil Dewa Naga juga. Dia menunjukkan keramahannya dengan memberi Haoren jepit rambut emas ungu, dan penampilannya di luar Laut Iblis adalah karena Qiu Niu dalam budidaya pengasingan di Nine Dragon Palace, dan tidak ada yang bisa menekannya. Lampu menyala di kediaman Gua Xie Yujia. Proses penyempurnaan harta Dharma Natal telah dimulai. Xie Yujia biasanya menggunakan api iblis putih-putih untuk membuat ramuan sambil menyesuaikan proses dengan catatan emas dan peraknya. Kali ini, Su Han menggunakan api asli untuk menyaring harta Dharma kelahirannya sementara Xie Yujia membantunya mencampur bahan-bahan dan mengendalikan api. Biasanya butuh 49 hari untuk memperbaiki harta Dharma Natal, tetapi dengan bantuan Biksumu, hanya akan memakan waktu setengah hari karena Life Death Notes adalah teknik ajaib. Semakin cepat proses pemurniannya, semakin baik harta Dharma. Petik 2. Saudari Lu berbalik untuk melihat tempat tinggal Gua Xie Yujia dan berkata, "Oke." Haoren mengangguk. Meskipun bakat kultivasi Xie Yujia tidak baik, perasaan proporsinya sangat bagus. Ketika mereka berada di tahun pertama mereka, setengah dari siswa di kelas mereka gagal dalam analisis bahan, tetapi Xie Yujia adalah satu-satunya yang mendapat nilai penuh. Jika dia bisa melanjutkan jalur eliksir dan memahami Heavenly Dao dengan eliksir, tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan ranah tinggi. Bagaimana kultivasi kamu baru-baru ini, Gongzi? Lu Linlin dan Lu Lili meraih lengan Haoren dan bertanya ketika mereka menyaksikan lampu di tempat tinggal Gua Xie Yujia. Setelah bimbingan dari paman ketiga Si, tidak masalah bagi aku untuk mencapai tingkat Dui, kata Haoren. Sesuatu yang halus masuk ke tubuh Haoren dari tangan saudari Lu, dan dia bernapas perlahan, memungkinkan mereka untuk menyelidikinya. Hehe, tubuhmu telah menjadi tipe tubuh 5 elemen murni. 2 gelang 5 gunung dapat menyeimbangkan 5 elemen dan karenanya adalah harta yang sempurna untuk kultivasi kamu, Gongzi. Lu saudari menyelidiki untuk sementara waktu dan berkata. Haoren menghela napas dalam-dalam, bersyukur bahwa tipe tubuhnya yang tidak murni akhirnya membaik setelah kultivasinya yang gigih. 2 gelang 5 gunung yang diberikan kepadanya oleh Su Han membantunya juga. Yang disebut tipe tubuh abadi memiliki semua 5 elemen, dan Haoren telah mencapai persyaratan pertama. Menurut standar saudara Lu, Haoren baru saja selesai membangun yayasan. Karena kamu telah mencapai tipe tubuh abadi, kamu dapat secara resmi memulai penanaman petir, kata mereka dengan riang. Itu sebabnya, Haoren bertanya, kita harus berada di lembah. Mereka menggelengkan kepala dan berkata, tidak.
Ada begitu banyak anak singa salju di sini. Hao Ren tersenyum pada ekspresi gugup dan imut mereka dan mengambil jepit rambut emas ungu. Ledakan. Itu berubah menjadi sebuah kapal yang membawa Hao Ren, Lu Linlin, dan Lu Lili keluar dari lembah. Hua, dengan cahaya yang tidak terlalu mencolok bagi para penggarap, kapal sampai ke reruntuhan Sekte Kongtong dalam sekejap mata. Beberapa penanam rilem pendirian yayasan dan formasi inti penggarap rilem mengaduk-aduk reruntuhan, mencoba menemukan beberapa harta yang ditinggalkan oleh Kongtong Sekte. Ketika mereka melihat sebuah kapal emas tiba-tiba mendarat, mereka melarikan diri dengan ketakutan pada harta dharma penerbangan mereka. Kapal memberi mereka penindasan yang tak terlukiskan, dan mereka tahu mereka tidak bisa menyinggung siapapun yang ada di kapal. Mereka merasa akan dibunuh jika mereka tidak segera meninggalkan tempat ini. Merasakan kehadiran bergelombang yang luar biasa dari jepit rambut emas ungu, Hao Ren mendaratkan kapal dan menjepit-jepit rambut emas ungu yang menyusut ke tanah di sampingnya. Bang! Tanah coklat tiba-tiba berubah menjadi ungu cerah. Dalam sekejap mata, warna ungu menyebar ke area dengan diameter 100 km dan mengubah tanah menjadi ungu. Ungu aneh itu peringatan. Siapapun yang masuk tanpa izin akan dibunuh. Hao Ren terkejut dengan fungsi jepit rambut emas ungu ini. Bahkan, warna ungu ini memiliki efek penekanan yang kurang pada pembudidaya manusia daripada di Laut Setan. Jika ini terjadi di Laut Iblis, semua binatang iblis, dari tidak ada level ke level 10, akan lari ketakutan karena melihat warna ungu. Jika warna ungu menyelimuti wilayah binatang iblis level 10, mereka harus melarikan diri dari daerah itu. Warna ungu berarti bahwa tanah ini diambil tanpa kompensasi. Berdiri oleh Hao Ren, Lu Linlin dan Lu Lili juga terkejut melihat kekuatan besar jepit rambut emas ungu kecil. Mereka hanya pernah mendengar tentang Raja Iblis Abadi, tetapi sekarang mereka memiliki perasaan akan kekuatan mengerikan yang mereka miliki. Hao Ren memilih reruntuhan Kongtong Sekte karena terletak di ekor tambang roh kecil dan dengan demikian memiliki banyak esensi alam. Hao Ren menemukan platform yang bersih dan duduk bersila, mengedarkan Light Shadow membelah gulir Shadow. Energi pedang 320 bergerak sesuai keinginannya dan berubah menjadi jarum perak tipis dan padat sebelum memasuki awan dan kabut di sekitarnya. Energi pedang membentuk formasi susunan sementara energi pedang Hundun bergerak samar di dalam. Awan berkumpul untuk membentuk pusaran awan petir, tetapi awan seperti itu 3-4 kali lebih kecil dari awan sejati untuk kesengsaraan surgawi. Hua, seperti ular perak, petir tiba-tiba melanda area dengan Hao Ren sebagai pusat dan diameter 50 km, mengubah semua bangunan yang tersisa di Sekte Kongtong menjadi debu. Lonjakan energi petir memasuki tubuh Hao Ren, dan mereka adalah esensi 5 elemen paling murni. Gulir bayangan pedang membelah cahaya mengharuskan kultivator untuk menyerap semua 5 elemen secara bersamaan, yang lambat, dan budidaya petir telah menjadi metode cepat. Sekarang Hao Ren menyeimbangkan 5 elemen dan mencapai fase awal dari tipe tubuh abadi, yang merupakan tipe tubuh budidaya dari era primitif, dia bisa menggunakan budidaya petir lagi. Dikatakan bahwa para pembudidaya selama waktu itu dapat menghancurkan gunung dan bumi dengan mengangkat tangan atau kaki seseorang. Lu Linlin dan Lu Lili memiliki tipe tubuh 5 unsur seperti itu dan dengan demikian memiliki kecepatan kultivasi yang besar. Retak. Gelombang lain ratusan petir jatuh ke bawah. Penyerapan. Hao Ren mengangkat tangannya, dan gelang 5 gunung muncul di pergelangan tangannya sementara bunga lotus transparan muncul samar-samar di atas kepala Hao Ren. Lusinan baut kilat menghantam telapak tangan Hao Ren. Setelah pengalihan gelang 5 gunung, mereka berjalan dengan lancar ke inti naga Hao Ren, mengaktifkan semua meridiannya dan mengisi kembali energinya seolah sedang diisi ulang. Titik akupuntur besar adalah pusat penting, dan titik akupuntur kecil adalah titik koneksi, sedangkan meridian adalah saluran yang memberikan esensi alam. Esensi alam yang tersimpan di dalam tubuh seperti batu roh yang mendukung formasi array, dan kekuatan akan dikeluarkan begitu formasi array diaktifkan. Menumbuhkan 5 elemen secara bersamaan, Hao Ren membuat tubuhnya menjadi harta dharma yang sangat indah. Tubuhnya tak terkalahkan oleh banyak elemen, dan itu bahkan bisa menahan beberapa petir surgawi. Gelang Luyang, Yin yang melayang-layang di atas kepala mereka, melindungi mereka agar tidak terluka oleh petir surga. Melihat wajah Hao Ren berubah dari merah menjadi hijau lalu menjadi hitam, mereka tahu bahwa esensi 5 unsur di tubuhnya bergerak terus-menerus untuk bergabung. Tidak ada pembudidaya naga yang memiliki kesabaran untuk menumbuhkan gulir bayangan pedang membelah cahaya ke tingkat Dui sebelumnya. Faktanya, begitu para kultivator mencapai Dui level,
tubuh mereka akan mencapai keseimbangan dari 5 elemen seperti yang dipersyaratkan oleh gulir bayangan pedang bayangan cahaya, dan tubuh mereka akan berubah menjadi tipe tubuh abadi. Jika mereka bisa menambahkan penanaman petir yang dapat meningkatkan kecepatan budidaya, budidaya nanti akan sangat cepat. Namun, akan sulit bagi pembudidaya naga untuk menjatuhkan atribut elemen masing-masing untuk menambahkan 4 elemen lainnya. Bagaimanapun, para pembudidaya naga menghargai asal-usul dan klan mereka. Untuk pembudidaya manusia yang tidak memiliki bantuan inti naga, akan sangat sulit untuk menumbuhkan gulir bayangan pedang membelah cahaya ke alam formasi inti. Hanya orang-orang seperti Hao Ren, yang mendapat bantuan dari Lu Linlin dan Lu Lili, atau Zhao Kuo, yang memulai kembali kultivasinya setelah hancurnya inti naga di tingkat kian, yang bisa mengolah gulir bayangan pedang membelah cahaya ke tingkat tinggi. Hao Ren membuka mulutnya dan menghembuskan napas sementara energi pedang yang tersebar di awan berkumpul tiba-tiba. 320 pedang energi melilit sambaran petir menyilaukan seukuran kepalan tangan saat mereka mendarat perlahan. Telan petir mengandung sejumlah besar energi, petir memasuki mulut Hao Ren dan perlahan-lahan melakukan perjalanan ke tubuhnya. Seperti jaring yang tebal, energi pedang yang terjerat mengantarkan petir ke lokasi di sekitar dantian Hao Ren. Baut petir dapat melepaskan benang energi dengan benang secara berkala agar Hao Ren mencerna dengan lambat. Lu Linlin dan Lu Lili memandang Hao Ren dengan terkejut karena menelan petir mirip dengan metode budidaya binatang buas yang menelan esensi alami. Awan gelap tersebar sementara esensi alam di dekatnya membawa kesegaran ke daerah tersebut. Setelah semua udara berkabut dihancurkan oleh petir, intensitas esensi alam di sekitar mereka bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Hao Ren menghembuskan napas saat kilat keluar dari mulutnya. Bola petir mendarat di samping dantian Hao Ren, dan dia samar-samar bisa merasakan suara gemeretak energi pedangnya. Dengan menyimpan energi petir di tubuhnya, ia bisa mengolah dengan cepat dan menggunakannya perlahan. Namun, downside adalah bahwa dia tidak bisa meluncurkan energi pedangnya untuk menyerang musuh. Ayo pergi. Hao Ren mengambil jepit rambut emas ungu. Warna ungu dengan cepat menghilang, dan tanah kembali ke warna kuning biasa. Hao Ren membuang jepit rambut emas ungu yang berubah menjadi kapal emas dengan panjang 16 meter dan terbang menuju puncak ethereal bersama Lu Linlin dan Lu Lili. Para pembudidaya yang telah bersembunyi di sekte terdekat mulai menjelajah ke sekte Kontong ketika mereka melihat badai berhenti tiba-tiba. Fenomena alam seperti itu biasanya berarti bahwa beberapa harta karun khusus muncul, menunjukkan bahwa sekte Kontong memang memiliki beberapa harta dharma yang terkubur di bawah tanah yang bahkan tidak diketahui oleh master sekte. Pada bulan-bulan berikutnya, gunung-gunung itu milik sekte Kontong sebelumnya pasti akan menjadi tempat menggali bagi para pemburu harta karun. Beberapa sekte bahkan akan berebut harta karun imajiner, tetapi mereka pasti akan kecewa. Tidak menyadari bahwa penanaman petirnya akan menyebabkan pergolakan lagi di surga kelima, Hao Ren kembali ke KTT Ethereal bersama kedua gadis itu. Lampu warna-warni masih menyala di dalam gua Sieyujia. Berdiri dalam kelompok, anak-anak singa salju di lembah mengedipkan mata hitam besar mereka dan menyaksikan gua Sieyujia berdiam dengan heran. Meskipun ramuan Sieyujia yang membuat kecepatan luar biasa, butuh banyak upaya untuk meningkatkan harta dharma Suhan. Jika eliksir rusak, bahan-bahannya akan terbuang sia-sia, tetapi dia bisa memulai lagi. Namun, berbeda dengan eliksir, harta natal dharma dihubungkan dengan pikiran dan indera spiritual Suhan. Setelah harta natal dharma rusak, pemilik akan merasakan sakit yang menyayat hati. Untuk meningkatkan tingkat harta dharma natal, itu harus dilebur dan disempurnakan lagi, yang akan membawa rasa sakit yang luar biasa kepada pemiliknya. Jika bukan karena ketabahannya yang besar, Suhan akan pingsan karena kesusahan yang begitu lama. Ada cara lain yang tidak terlalu menyakitkan untuk mengangkat harta dharma, dan butuh 49 hari. Itu terlalu lama untuk Suhan yang berencana masuk ke Nine Dragon Palace bulan depan. Berapa lama lagi? Berdiri 100 meter dari kediaman gua Sieyujia, Hao Ren bertanya pada saudari-saudari Lu yang peduli. Sulit dikatakan. Menambahkan setiap materi adalah proses yang menyiksa dalam dirinya sendiri, dan Sister Su ingin menambahkan 5 materi. Aku ingin tahu apakah dia bisa melakukannya, kata Lu Lili. Setelah harta dharma bergabung dengan seorang pembudidaya dan menjadi harta dharma kelahirannya, itu setara dengan kehidupan kedua pembudidaya, itulah sebabnya sebagian besar pembudidaya tidak akan mengubah atau memperbaiki harta dharma natal mereka. Khawatir bahwa harta dharma natal akan membatasi dirinya, Zhao Kuo tidak mendapatkan harta dharma natal untuk dirinya sendiri tetapi menggunakan senjata biasa sebagai gantinya.
Lu Sisters berharap bahwa Haoren akan memiliki harta dharma terbaik sebagai harta dharma kelahirannya karena alasan yang sama. Jika dia telah memilih harta dharma biasa sebagai harta dharma kelahirannya, itu akan melipat gandakan kekuatannya untuk sementara, tetapi itu akan menjadi tidak berarti dalam jangka panjang. Dalam benak mereka, jika Haoren harus mendapatkan harta dharma natal, ia harus memilih harta dharma terbaik di dunia. Bang! Suara ledakan besar datang dari Gua Sieyujia. Khawatir tentang mereka, Haoren akan bergegas masuk ketika cahaya putih keluar dari gua seperti naga perak. Bab 555. Bersenandung. Cahaya putih mengeluarkan suara dengung yang jelas, dan Haoren melihat sifat aslinya. Pedang giok putih yang dulu biasa menjadi lebih indah dan transparan. Pegangan pedang berubah menjadi abu-abu, dan lekukan pada tulang guntur rok membentuk pegangan tangan yang sangat baik sementara ujung tulang menjadi garis-garis halus pada pedang. Tubuh pedang yang mempesona memiliki warna hijau samar-samar dari snow crystal coral yang hancur sementara bilah pedang memantulkan cahaya redup mutiara air. Di punggung pedang, Wam Tracer Jade menarik kedua sisi bilah dan menciptakan garis injeksi halus untuk esensi alam. Ujung pedang seperti bintang yang menyilaukan datang dari bagian paling tajam dari esensi 5 elemen. Dibandingkan dengan bentuk aslinya, harta dharma baru memiliki tubuh yang lebih ramping dan lebih panjang, lebih cocok untuk Su-han, yang adalah seorang pembudidaya wanita. Angin bertiup kencang, dan awan naik di lembah. Harta yang saleh dilahirkan dengan harta rohani. Itu berarti pedang ini memiliki kecerdasan sendiri. Dengan wajah pucat, Su-han muncul di pintu masuk gua Sieyujia. Dia mengenakan jubah katun putih yang bermandikan keringat. Untuk harta dharma dengan sifat spiritual, mereka hanya bisa tunduk kepada para pembudidaya yang jauh lebih kuat daripada mereka. Busur pemecah langit yang ditemukan Haoren di Laut Setan adalah harta dharma yang hebat, tetapi karena usianya yang besar, ia telah kehilangan harta spiritualnya dan dapat digunakan oleh siapa saja dengan esensi alam yang tepat. Namun, pedang panjang Su-han telah bersama Su-han selama lebih dari 10 tahun dan telah memperoleh ranah tinggi dan beberapa sifat spiritual. Kali ini, setelah menerima beberapa bahan dan diberdayakan oleh catatan langit dan bumi dari Sieyujia, sifat spiritualnya meningkat sangat banyak sehingga ia mencoba melepaskan diri ketika kekuatan Su-han lemah. Bang! Su-han menginjak kaki kanannya di tanah dan melompat ke langit, mengejar harta dharma. Harta karun dharma mencoba untuk bergegas keluar dari KTT etiril tetapi bangkit kembali oleh formasi susunan yang didirikan di sekitar lembah. Berkeringat di seluruh tubuhnya, Su-han tidak menyayangkan pakaiannya yang sederhana dan terbang mencari harta karun dharmanya. Su-han menggertakkan giginya dan mengejar, sementara pedang itu melaju dengan kecepatan yang menakjubkan dengan cahaya putih membuntutinya. Karena belum pernah melihat harta dharma terbang dengan sendirinya sebelumnya, Haoren hendak melepaskan dua energi pedang Hundun untuk memblokir harta dharma. Namun, Lu Linlin dan Lu Lili dengan cepat menghentikannya. Gongzi. Sama seperti menjinakkan kuda pemberontak, seseorang harus menjinakkan harta dharma sendiri. Ini juga merupakan proses bagi harta dharma untuk diserahkan kepada pemiliknya. Mereka memperingatkan. Oh, Haoren berhenti. Jika dia menembak harta karun dharma yang telah dilakukan Su-han mungkin akan tunduk padanya sebagai tuan. Lalu, Su-han pasti akan membunuhnya. Lu Linlin dan Lu Lili mengangkat kepala untuk menonton Su-han mengejar harta dharma, menemukan dia sangat cantik dan menawan meskipun kondisinya berantakan. Tarik. Su-han menyerang ketika dia menunjukkan arah pelariannya. Terlepas dari harta spiritualnya, harta dharma tidak memiliki kecerdasan yang sama dengan binatang buas iblis, dan yang dapat dilakukan hanyalah melarikan diri secara naluriah. Diblokir oleh jari-jari Su-han, momentum ke depan menurun, dan Su-han menangkapnya di tangannya. Meraih pedang dengan kekuatan, Su-han menjentikkan jari-jarinya ke tubuh pedang dengan suara dingin yang tajam. Terlepas dari kekuatan harta dharma yang tinggi, kekuatan kultivasi tingkat Qian Su-han lebih besar. Setelah dia menyuntikkan esensi sifatnya yang luar biasa ke dalam pedang, dia segera memaksanya untuk tunduk. Kemudian, dia melangkah ke pedang panjang dan menekannya 2 kali. Kemudian, harta dharma, seperti kuda yang kejam, terbang di lembah selama 2 putaran sambil membawa Su-han di atasnya. Awalnya, itu tidak stabil. Namun, Su-han segera menguasai sepenuhnya harta dharma dan mendarat di tanah dengan cahaya putih yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Su-han berkeringat di mana-mana, dan keringat mengalir di lehernya, membawa penampilan seksi ke sikapnya yang biasanya tenang. Melihat pedang panjang di tangannya, dia mempelajarinya dengan hati-hati dan tersenyum puas.
Dengan keringat di dahinya, Xie Yujia berdiri di pintu masuk gua dan merasa lega ketika dia melihat bahwa Su Han telah menjinakkan harta Dharma. Setelah lebih dari 2 jam, dia akhirnya menggabungkan kelima bahan menjadi pedang panjang Su Han dan merestrukturisasi bentuk dan properti pedang. Singkatnya, dia telah membuat kembali harta Dharma. Meskipun formasi array yang tergabung dalam pedang adalah sama, cocok untuk Ice Frost Scroll milik Su Han, kualitas materialnya telah ditingkatkan lebih dari 1 tingkat. Kejutan terbesar bagi Xie Yujia dan Su Han adalah bahwa Thunder Tailbone bahkan mengandung jejak dari roh iblis guntur rock level 10, membuat proses pemurnian sangat berbahaya. Xie Yujia harus menggunakan 4 catatan hidup mati untuk menekannya. Dengan harta Dharma Natal yang baru di tangannya, Su Han merasa beruntung. Jika bukan karena kekuatan luar biasa dari catatan kehidupan kematian Xie Yujia yang bahkan bisa menekan dan menyerap jiwa iblis yang tersisa dari binatang iblis level 10, harta Dharma kelahirannya mungkin akan hancur. Jika bukan karena formasi array di sekitar KTT Ethereal Hauren, harta yang sudah jadi mungkin akan melarikan diri. Su Han benar dengan 2 keputusannya mengenai pilihan lokasi pemurnian dan asisten, yang mengarah pada harta Dharma tingkat tinggi dari yang dia harapkan. Selamat, Saudari Su. Lu Linlin dan Lu Lili berjalan mendekat dan berkata kepada Su Han. Merasa senang, Su Han menarik jubahnya ke pundaknya dan tersenyum pada saudara-saudara perempuan Lu. Berdiri di pintu masuk kediaman guanya, Xie Yujia juga tersenyum. Meskipun butuh sejumlah besar esensi alam, dia telah mendapat bimbingan dari Su Han dalam seluruh proses pemurnian dan menerima pengalaman dalam pemurnian harta Dharma Natal. Namun, dia merasa sangat iri ketika memikirkan sosok samar Su Han yang berada di balik lapisan sutra hitam tipis yang tergantung di antara mereka sementara mereka memperhalus harta Dharma Natal. Yujia, terima kasih banyak untuk hari ini, Su Han menoleh dan berkata kepada Xie Yujia. Tidak masalah, kata Xie Yujia sambil tersenyum kecil. Melihat kekuatan luar biasa dari harta Dharma Natal Su Han, Xie Yujia juga menginginkan harta Dharma Natal. Namun, dia tahu wilayahnya terlalu rendah untuk mendapatkan harta Dharma Natal. Dia harus bekerja keras untuk berkultivasi. Setelah semua, bahkan Zhao Yanzi telah mencapai Realm Yayasan Foundation tingkat menengah. Selamat atas keberhasilan, Haoran menatap Su Han dan berkata. Hehe, Su Han tertawa, tetapi kelelahan di wajahnya jelas. Dia berpikir sejenak dan berkata, seperti yang kamu lihat, semakin maju harta Dharma, semakin sulit untuk mengendalikannya. Materi yang diberikan Lady Zen kepada aku berkualitas tinggi, tetapi aku tidak akan mampu menjinakkan harta Dharma jika wilayah aku rendah. Terutama jiwa iblis di tulang guntur rock tile, itu benar-benar jebakan. Bukan hal yang aneh bahwa para pembudidaya terluka oleh harta Dharma mereka sendiri ketika mereka berusaha untuk memperbaikinya. Cahaya dingin menyala di mata indah Su Han ketika dia menatap Haoren. Aku menganggap ini sebagai ujian kecil yang diatur Lady Zen untukku. Namun, dia mungkin menggoda kamu untuk mengambil harta Dharma dari kuil Dewa Naga. Aku pikir kamu harus menanam kristal mistik kamu dan mencapai dunia yang jauh lebih tinggi sebelum kamu berpikir tentang apa yang disebut harta Natal Dharma. Petik 2. Gongzi, Sister Su benar. Lu Linlin dan Lu Lili mengangguk setuju. Haoren juga berpikir bahwa Nona Zen, Ibu Zen Smart, bukan sosok yang sederhana. Bagaimanapun, bagaimana mungkin seseorang yang memanggil Qi Yunyu dengan namanya dan cukup kuat untuk melawannya, disebut sederhana. Harta Dharma terbaik ada di kuil Dewa Naga, dan Su Han dan saudari Lu membantunya dengan tidak menyebutkannya. Mari kita kembali. Su Han perlu kembali dan beristirahat, jadi dia tidak ingin tinggal di tempat ini lagi. Setelah Raja Iblis muncul di East Ocean City, dia tidak bisa memberi kesan pada orang bahwa dia melarikan diri darinya sebagai inspektur. Jepit rambut emas ungu Haoren tumbuh besar di tiup angin, dan itu membawa Haoren, Xie Yujia, Lu Lili, dan Lu Linlin. Su Han ingin menguji kecepatan harta Dharma kelahirannya dan tidak pergi bersama mereka. 2 lampu terbang dari Fifth Heaven. Su Han mengaktifkan kekuatan penuh dari harta Dharma kelahirannya dan menemukan bahwa itu telah mencapai setengah kecepatan jepit rambut emas ungu yang diberikan Lady Zen kepada Haoren. Jepit rambut emas ungu adalah harta Dharma penerbangan yang diberikan Raja Iblis Abadi kepada Haoren, dan dia tidak akan bisa menangkapnya juga. Akan tetapi, merupakan pencapaian besar bahwa harta Dharma kelahirannya dapat setengah dari jepit rambut emas ungu. Thunder Rock Tailbone memang sangat meningkatkan kecepatan terbang pedangnya. Melihat Su Han jatuh di belakang, Haoren melambat sedikit dengan sengaja. Su Han menyusul dan berbalik untuk melihat Haoren.
Berdiri di bagian depan kapal dengan tangan di belakang punggungnya, Hao Ren tampak sangat gagah dalam angin kencang. Meskipun dia harus mengejarnya karena perbedaan antara harta dharma, Su Han memiliki perasaan aneh di dalam dirinya ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengejar Hao Ren dengan kecepatan tertinggi. Dia adalah pria pertama di dunia ini yang harus dia kejar dengan kekuatan penuhnya. Sementara Hao Ren dan Su Han terbang dari Fifth Heaven menuju First Heaven, Lady Zhen yang menawan sedang berjalan keluar dari sekolah dasar Lingzhou. Little White telah berkeliaran di sekitar. Ketika melihat wanita yang aneh dan cantik ini, dia mundur beberapa langkah sebelum berlari ke depan, memohon perhatian. Setelah tidak melihat Xie Yujia selama setengah hari, ia kelaparan, dan ingin mengelabui makanan dari wanita cantik ini. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.